Ya betul lengkap. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang maknanya ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan pada tanggal 17 Agustus 1945. Merupakan momentum lahirnya negara Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Melalui proklamasi, Indonesia menyatakan bahwa kekuasaan kolonial telah berakhir dan rakyat Indonesia berhak mencetak arah hidup serta masa depan secara mandiri. Proklamasi menjadi dasar bentuk pemerintahan itu sendiri. Disusunnya Undang-Undang Dasar 1945 dan dijalankannya sistem politik, hukum serta kenegaraan yang sepenuhnya berada di tangan bangsa Indonesia. Makna proklamasi itu ada yang tahu nggak? Nggak Bu? Nggak. Oke. Jadi makna proklamasi itu tidak hanya berhenti sebagai peristiwa yang bersejarah, tetapi menjadi fondasi identitas dan persatuan bangsa. Proklamasi menyatukan rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu tujuan. Tujuannya itu membangun negara yang merdeka dan bermartabat. Nilai persatuan ini tetap relevan hingga sekarang, terutama ketika bangsa Indonesia menghadapi tantangan seperti perbedaan pandangan politik, isu toleransi, serta dinamika sosial yang dapat memicu perpecahan. Di era modern sekarang itu, makna proklamasi tercermin dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, baik dalam menjaga wilayah teritorial maupun mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Selain itu, perjuangan yang terkandung dalam proklamasi mendorong bangsa Indonesia untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas pendidikan, memajukan teknologi, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan memberantas korupsi. Dengan demikian, proklamasi bukan hanya deklarasi kemerdekaan, tetapi komitmen berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan, memperkuat persatuan, dan mewujudkan cita-cita bangsa dalam kehidupan Indonesia saat ini. Oke. Tujuan pembelajaran dari makna proklamasi ini yang ditetapkan agar kalian mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan sekaligus menganalisis bagaimana informasi proklamasi tersebut menyebar ke berbagai daerah dengan kondisi komunikasi yang berbeda-beda pada tahun 1945. Ibu berharap kalian dapat menjelaskan makna proklamasi sebagai dasar lahirnya negara, menelaah proses penyebaran beritanya, serta menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sejarah melalui studi kasus. Ibu akan membagikan dua kelompok kepada kalian. Nanti kalian memecahkan sebuah masalah, itu menjelaskan soalnya. Seperti masalahnya kan berfokus pada kenyataan bahwa berita proklamasi tidak langsung diterima secara merata di seluruh wilayah Indonesia karena keterbatasan akses. Jadi orang-orang yang itu menggunakan radio, pengawasan dari Jepang, dan minimnya sarana komunikasi membuat beberapa daerah terlambat mengetahui kemerdekaan. Jadi contoh daerah yang terlambat itu seperti Surabaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kalian ini minta menganalisis mengapa tiap daerah mengalami keterlambatan informasi itu sendiri dari wilayah-wilayah yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan bagaimana masyarakat setempat merespon setelah mengetahui kabar proklamasi itu, dan kalian menyebutkan perbedaan kondisi daerah mempengaruhi pemahaman makna proklamasi. Terakhir, bagaimana semangat perjuangan persatuan tetap muncul untuk membebaskan kemerdekaan Indonesia. Itu per kelompok aja, nanti perwakilan kelompok yang memaparkannya ke depannya. Bisa? Baik Bu, bisa Bu. Ibu kasih waktu
5 menit. Waktunya sudah habis. Kelompok antara kelompok 1 dan 2, kelompok mana yang ingin maju duluan? Ada Bu? Ya boleh nomor kelompok 1 ya. Ada Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 ini jawaban dari memang Surabaya, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kenapa tiap daerah memiliki informasi proklamasi tidak langsung diterima secara merata di daerah tersebut? Bagaimana respon masyarakat setempat ketika mengetahui kabar proklamasinya? Jawabannya yaitu kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak langsung berkata ke seluruh daerah karena keterbatasan infrastruktur dan kondisi politik. Tapi masyarakat dari berbagai daerah tetap menunjukkan semangat perjuangan yang kuat dan bersatu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Oke, untuk kelompok 2 apakah sudah siap? Sudah. Ya, kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Keterlambatan informasi proklamasi di daerah seperti Surabaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi disebabkan oleh daerah infrastruktur terbatas dan sensor ketat. Respon masyarakat setempat sangat beragam. Surabaya menyambut dengan perlawanan hebat, pertempuran 10 November. Sumatera mengorganisir laskar rakyat. Kalimantan fokus menyusul Jepang dan Sulawesi bergerak cepat meski dengan tantangan. Silakan dari kelompok 2. Waalaikumsalam. Oke, dua kelompok tadi sudah memberikan pendapatnya ke depan. Jadi Ibu akan menegaskan dari jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 1 dan 2. Keterlambatan informasi proklamasi di Surabaya, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi terjadi karena pada masa 1945 Indonesia belum memiliki sistem komunikasi terpadu. Semua daerah berada dalam situasi pasca event rujukan Jepang yang berbeda-beda, sehingga alur informasi tidak berjalan cepat dan nyata. Ketika masyarakat akhirnya menerima kabar proklamasi, respon mereka ada dua. Yang mereka rasakan pada saat itu ledakan semangat merdeka. Dia seperti bahagia, terharu. Tapi dalam mereka merasakan bahagia dan terharu, mereka juga merasakan kehati-hatian menghadapi ancaman Jepang serta sekutu. Bisa disebutkan pada saat itu mereka kecampur aduk antara terharu, bahagia, tapi ada merasa ketakutan dengan ancaman Jepang dan sekutu. Perbedaannya itu terdapat perbedaan kondisi geografis serta kurangnya sarana komunikasi membuat pemahaman makna proklamasi dengan sudut pandang yang berbeda. Daerah yang cepat menerima kabar lebih berani mengambil tindakan terbuka merebut kekuasaan. Meskipun jalur komunikasi tidak seragam, semangat perjuangan dan persatuan tetap muncul di semua wilayah. Meski datang terlambat, sumber sederhana malahan diterima sebagai panggilan moral bahwa bangsa Indonesia memiliki kedaulatan. Oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudah memahami makna proklamasi kemerdekaan. Itu tuh bukan hanya sekedar teks atau mengibarkan sehelai bendera, tetapi sebuah peristiwa besar yang melahirkan
Indonesia sebagai negara berdaulat. Proklamasi juga mengingatkan kita bahwa kemerdekaan diraih dengan perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda atau generasi sekarang lebih baik menjaga makna itu dengan belajar bersungguh-sungguh, saling menghargai, berkontribusi bagi lingkungan dan bangsa. Semoga pembelajaran hari ini membuat kalian lebih bangga menjadi bagian dari Indonesia dan lebih sadar akan peran kalian dalam mengisi kemerdekaan. Itu pertemuan kita kali ini cukup singkat. Ibu kayaknya tidak memberi explanation kepada kalian. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan apresiasi kepada dua kelompok. Kalian sudah bekerja dengan baik, berdiskusi dengan aktif, dan mencoba memahami masalah secara mendalam. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa karena tadi kita memulai dengan berdoa. Ada yang mau berdoa? Saya. Boleh Alia? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan sesuai mungkin kita mulai. Sudah selesai. Terima kasih Alia untuk kesimpulan video ini. Ibu rasa tidak perlu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami.